Hai Gadget Lover, Assalamualaikum, bareng Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Di era work from home, kebutuhan komputer di rumah semakin meningkat. Kadang kita bingung ya mau pilih komputer yang seperti apa sih yang pas. Nah, di video kali ini Mbak Gadget mau kasih tahu pilihan produk all-in-one PC dengan berbagai ukuran dan spesifikasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian. All-in-one PC yang mau Mbak Gadget bahas kali ini dari Acer Indonesia. Buat yang belum tahu, all-in-one PC ini adalah PC yang udah jadi satu dengan layar monitornya. Jadi komponen hardware PC-nya disematkan di bagian belakang layar sehingga bentuknya lebih compact dan minimalis kalau dibandingkan dengan PC desktop biasa. Nah, kelebihan dari all-in-one PC ini juga ada di konsumsi dayanya. Kebanyakan komponennya menggunakan komponen yang mirip dengan laptop dan power connect-nya pun menggunakan AC adapter dengan daya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan PC desktop. Kelebihan all-in-one PC dibandingkan laptop adalah pilihan layar yang lebih besar sehingga untuk dipakai kerja ataupun menikmati konten multimedia jadi lebih puas dan maksimal. Satu hal lagi, biasanya kalau beli komputer rakitan selalu ada aja yang kurang. Nah, semua tipe all-in-one PC yang Mbak Gadget mau bahas ini lengkap banget. Bahkan udah ada Wi-Fi, Bluetooth, webcam, speaker internal, mikrofon, dan di paket pembeliannya udah termasuk keyboard, mouse, serta software Windows 10 dan Microsoft Office juga. Nah, udah mantep mau pilih all-in-one PC? Sekarang tinggal pilih all-in-one PC mana sih yang pas buat kebutuhan. Nah, kebetulan nih family-nya Mbak Gadget emang punya kebutuhan yang beda-beda. Karena pakai banyak PC di rumah, pilihan all-in-one PC emang udah paling hemat kalau urusan tagihan listrik. Kalau kalian butuh all-in-one PC dengan layar yang besar dan performa yang mumpuni, Mbak Gadget kasih saran ambil all-in-one PC seri Aspire C27. Aspire C27 ini selain punya layar yang besar, tapi performanya juga maksimal karena ditenagai 11 Gen Intel Core i7 terbaru dan dual GPU Nvidia MX330 plus Intel Iris Xe Graphic. Selain bisa dipakai buat kerja dan multimedia, Aspire C27 ini juga cocok buat konten creator seperti editor foto ataupun video. Karena CPU dan GPU-nya mumpuni untuk berbagai kebutuhan. Aspire C27 ini memang cocok banget buat si Mas Bude kalau kerja di rumah. Layar yang besar bisa mengasih space yang lega buat multi Windows. Portnya juga cukup lengkap dan banyak. Hanya sayangnya belum ada port Thunderbolt dan card reader di seri Aspire C27 ini. Panel layarnya IPS dengan resolusi Full HD. Bezel layarnya tipis, jadi screen to body rasionya kelihatan luas banget ya. Karena layarnya IPS, view area memang kelihatan lebar banget. Dilihat dari samping pun layarnya ini masih kelihatan jelas. Di bagian atas layarnya disematkan HD webcam yang saat ini sangat dibutuhkan terutama untuk virtual meeting. Di bagian kameranya terdapat slide cover untuk menutupi kamera saat kita tidak gunakan. Jadi lebih aman dari hacker. Yang paling Mbak Gadget suka dari Aspire C27 ini adalah bodinya yang slim, setipis layar laptop Ultrabook malah. Tapi saat ditempatkan di atas meja, dudukannya ini kokoh banget loh. Kaki penyangganya membentuk huruf V yang bisa memperluas tumpuan beban jadi tetap kokoh dan stabil saat di meja. Dari hasil benchmark dengan PC Mark 10 dan 3D Mark, Aspire C27 ini memang mumpuni untuk banyak kebutuhan. Bahkan game-game 3D bisa dimainkan di all-in-one PC ini meski settingan grafis harus diturunkan hingga minimum. Setelah dicoba digunakan beberapa minggu, Aspire C27 ini bisa diandelin buat kebutuhan office dan editing video buat Mas Budi. Bahkan meski sering digunakan untuk rendering dan encoding, Aspire C27 ini tetap bisa menjaga suhunya tetap stabil dan gak cepat panas. Aspire C27 ini dijual di Indonesia dengan harga 15,9 juta. Link pembeliannya ada di deskripsi di bawah ya.
Buat Mbak Gadget pribadi, pilihan yang pas adalah Aspire C24. Dari sisi ukurannya, Aspire C24 ini udah pas banget. Nggak kegedean tapi nggak juga kekecilan. Enak banget kalau buat menikmati konten multimedia. Panel layarnya sama-sama IPS dan bezel layarnya juga cukup tipis, jadi screen to body rasionya masih terlihat lebar. Dipakai browsing, movie streaming, atau bikin script, Aspire C24 ini rasanya udah pas banget. Performa dari Aspire C24 ini nggak kalah powerful karena udah pakai 11 Gen Intel Core i5 dan integrated Intel Iris X graphic. Untuk editing foto atau video, Aspire C24 ini cukup mumpuni. Hiburan seperti game-game ringan juga masih oke buat dimainin. Tapi kalau untuk game 3D kayaknya Aspire C24 ini kurang cocok ya. RAM-nya menggunakan 8GB DDR4 dan storage-nya menggunakan SSD 512GB. Dari sisi konektivitas, Aspire C24 ini punya gigabit LAN, Bluetooth, dan Wi-Fi IC terbaru hingga konektivitas lebih cepat dan stabil. Satu hal yang jadi keunggulan utama dari seri Aspire C24 ini adalah portnya yang lengkap. Bahkan lebih lengkap dari Aspire C27. Selain ada port USB Type-A 3.1 dan 3.2, terdapat juga USB Type-C Thunderbolt 4 port, HDMI in dan out, gigabit LAN, dan bahkan di bagian bawahnya terdapat SD card reader dan tambahan USB 3.2 port, jadi bisa lebih mudah untuk copy file dari SD card ataupun flash disk. Buat kebutuhan sehari-hari Mbak Gadget untuk buat script, streaming Netflix, nonton YouTube, dan virtual meeting di rumah, Aspire C24 ini jadi pilihan yang pas. Acer Aspire C24 ini dijual di Indonesia dengan harga 11,3 juta. Nah, kalau kebutuhannya lebih untuk kerja office biasa atau untuk sekolah online, Mbak Gadget rekomendasiin kalian untuk pilih Acer Aspire C22. Seri Aspire C22 ini punya layar yang lebih kecil, yaitu 22 inch. Walau sedikit lebih kecil, tapi resolusi layarnya sudah Full HD, jadi tetap tajam dan nyaman untuk streaming movie atau nonton video. Aspire C22 yang Mbak Gadget pilih ini pakai konfigurasi 11 Gen Intel Core i3 prosesor dan RAM 4GB DDR4. Storage-nya lega banget 1TB, tapi masih menggunakan tipe storage HDD bukan SSD. Konfigurasi ini Mbak Gadget rasa udah cukup untuk kebutuhan kerja, sekolah, ataupun multimedia. Buat kerja, browsing, ataupun virtual meeting, Aspire C22 masih sangat bisa diandalkan. HD webcam yang disematkan di atas layarnya punya kualitas yang bagus untuk keperluan meeting. Selain itu, port yang disediakan di Aspire C22 ini juga lengkap. Bahkan terdapat SD card reader dan tambahan satu USB port di bagian bawahnya. Namun sayangnya tidak ada port Thunderbolt 4 di sini. Aspire C22 ini cocok banget dipakai buat anaknya Mbak Gadget yang saat ini duduk di kelas 8. Pembelajaran online jadi lebih nyaman dengan layar yang jauh lebih besar dibandingkan laptop atau tablet. Acer Aspire C22 ini Mbak Gadget beli dengan harga 8 juta. Jadi, udah ketemu sama all-in-one PC yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian? Sebelum langsung beli, ada beberapa hal yang jadi kekurangan dari all-in-one PC ini. Karena komponennya mirip dengan komponen laptop, jadi kemampuannya memang sedikit di bawah PC desktop rakitan. Dan memang untuk opsi upgrade pun terbatas, hanya di RAM dan storage saja yang bisa diganti. Penggantian part juga nggak bisa sembarangan, sangat disarankan untuk di-upgrade langsung ke service center resminya. Kalau dibandingkan laptop, all-in-one PC memang punya kelebihan layar yang jauh lebih besar. Tapi karena nggak ada komponen baterai, jika suatu saat listrik terputus, komputer akan mati otomatis juga. Jadi sangat disarankan pakai UPS kalau mau lebih aman dan nggak khawatir kalau di tempat kalian sering terputus listriknya. Sekian dulu ya video dari Mbak Gadget mengenai pilihan all-in-one PC dari Acer Aspire C-Series. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya mengenai all-in-one PC ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video berikutnya. Dah.